Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, para hadirin, para pendengar, selamat bergabung di channel dakwah NKRI. Selamat mengikuti pembelajaran, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe. Mudah-mudahan kalian ikut berpartisipasi untuk berdakwah. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 kurikulum 2013 revisi 2019 untuk SMA maupun SMK. Langsung saja kita mulai. Bab 1 tentang berpikir kritis dan berdemokratis. Yang pertama, kita akan membahas Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut bisa kita identifikasi tentang hukum bacaan tajwidnya. Misalnya di sini ada lafaz inna fi. Ini hukum bacaannya adalah gunnah. Karena ada nun syiddah atau nun bertajwid, ada nun bertasydid atau nun syiddah pada lafaz inna. Kemudian hal yang serupa juga terdapat pada lafaz yang kedua wan nahari. Ini juga sama hukum bacaannya gunnah. Karena di sini ada huruf nun yang bersyiddah atau tasydid. Ini contoh tentang identifikasi tajwid pada ayat tersebut. Selanjutnya ada kosakata. Contoh lafalnya yaitu inna fi khalqi. Artinya yang sebenarnya di penciptaan. As-samawati artinya langit, wal ardi dan bumi. Jadi ini ada beberapa lafaz atau beberapa kata yang mana di sampingnya sudah terdapat arti dari kata tersebut. Selanjutnya yaitu tentang terjemah dari ayat yang sedang kita bahas ini. Terjemahnya berbunyi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari ayat tersebut, kemudian kita beralih ke ayat 159 pada surat Ali Imran tentang demokrasi. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Terjemah dari ayat tersebut yaitu, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat tersebut juga kita mendapatkan kosakata. Misalnya pada lafal fabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat, minallahi, dari Allah. Ini hanya contoh saja, ini ada beberapa lafal. Kemudian di sampingnya sudah ada artinya. Kemudian ada identifikasi tajwid dari ayat tersebut. Fabima rahmatim min. Ini hukum bacaannya gunnah karena ada tanwin kasroh bertemu mim. Ada tanwin bertemu dengan huruf mim atau sering disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Ini contoh dari identifikasi tajwid pada ayat yang sedang kita bahas. Kemudian dari asbabun nuzulnya, yang pertama asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Anda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya?" Jawab Aisyah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil qirbah atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya. Mereka merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis tersitu-situ. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku." Yaitu yang dimaksud adalah Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya." Itu adalah sebab turunnya ayat 190 dan 191 pada Quran surat Ali Imran. Selanjutnya yang kedua yaitu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Quran surat Ali Imran ayat 159. Sebab dari turunnya ayat ini yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menjelaskan bahwa setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat
mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Kalabi. Penjelasan ayat Quran surat Ali Imran yang pertama ini ayat 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam pergantiannya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib, bukan hanya semata dijadikan tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya. Kemudian pada ayat 191 memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam atau ulul albab, yaitu orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibroh, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah. Selalu mengingat Allah di dalam keadaan apapun, baik di waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulul albab ialah orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari Quran surat Ali Imran ayat 160 sampai 161 yaitu dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah, sedangkan objek pikir adalah ciptaan Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pendekatan kepada Allah lebih banyak didasarkan atas hati, sedangkan pengenalan alam raya didasarkan pada penggunaan akal, yakni berpikir. Akal memiliki kemerdekaan yang luas untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ayat pada Quran surat Al Imran ayat 159 menyebutkan secara berurutan, yaitu tentang bersikap lemah lembut. Ini sebelum bermusyawarah ya, dilakukan sebelum bermusyawarah. Itu yang pertama bersikap lemah lembut, yang kedua memberi maaf dan bersedia membuka diri, yang ketiga memohon ampun kepada Allah, yang keempat dalam menghadapi semua masalah orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut melalui jalur musyawarah yang mufakat dan tidak dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Yang kelima mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Dan yang keenam apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal kepada Allah. Selanjutnya demokrasi dan musyawarah. Konsep demokrasi sebenarnya atau hakikatnya hampir sama dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi. Ada dua hal yang mendasari perbedaan tersebut, yaitu demokrasi berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama. Walaupun pendapat berasal dari kelompok yang dari sekelompok tokoh masyarakat. Namun kedua-duanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan mayoritas dan kalangan minoritas. Manfaat berpikir kritis. Yang pertama, memiliki banyak solusi jawaban integratif. Yang kedua, mudah memahami pemikiran orang lain. Yang ketiga, dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Yang keempat, lebih mandiri. Sedangkan yang kelima, sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal, bisa dalam pendidikan, pekerjaan, bisnis, atau usaha yang lainnya. Manfaat berdemokrasi secara Islami. Manfaat yang pertama, kalau kita berdemokrasi secara Islami, yaitu kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, berlapang dada dan berperilaku lemah lembut serta bersikap pemaaf dan berharap ampunan Allah. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Yang keempat, bila telah tercapai mufakat,
harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Serta yang kelima, selalu berserah diri kepada Allah sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Itu adalah materi yang terdapat pada kelas 12 bab 1 tentang berpikir kritis dan demokratis. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat baik untuk guru maupun untuk siswa serta umumnya untuk semua masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, di bab yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.